Bismillahirrahmanirrahim. Wa syabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla. Melanjuti dari 7 manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan perlindungan nanti di padang mahsyar, di mana hiruk pikuk ahwali yaumil qiyamah, huru hara yang bertubi-tubi pada hari kiamat. Tetapi 7 manusia ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan perlindungan. Ini bagian daripada tarbiyah nabawiyah. Satu kurikulum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu tarbiyah, satu pola pendidikan Rasulullah yang beliau terapkan, yang bukan hanya tujuannya agar manusia selamat di dunia ini, tetapi terlebih daripada itu Rasulullah mendidik kita agar kita selamat di akhirat nanti. Bukan hal yang mudah bagaimana menyelamatkan umat yang tidak bertemu Nabi Muhammad seperti kita adanya. Wajarlah kalau para sahabat langsung dididik oleh Rasulullah menjadi manusia-manusia sejati, manusia-manusia mulia, yang mereka menjadi ma'dinul anwar, sumber cahaya bagi segenap umat Rasulullah. Tetapi bagi kita dan seluruh umat Nabi yang tidak bertemu dengan Rasulullah, adalah bagian daripada tugas Nabi juga yang harus beliau selamatkan, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Maka bagian daripada tarbiyah, satu kurikulum besar yang merambah ke pelosok negeri dan menembus masa dari zaman ke zaman, untuk merangkul dan berpegang erat umatnya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau memberikan satu kurikulum, suatu tarbiyah yang seharusnya tarbiyah itu dilaksanakan oleh kita dan juga oleh umat-umatnya yang lain. Maka Rasulullah itu daimul huzun. Daimul huzun. Jadi al-huzun daim. Beliau punya kerisauan yang mendalam dan senantiasa. Kerisauan tentang apa? Kerisauan tentang umatnya. Siang dan malamnya beliau berupaya keras bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping doa-doa yang beliau panjatkan, munajat yang beliau tekuni, agar supaya umat yang kelak lahir di akhir zaman, yang tidak berjumpa dengan beliau, tetapi juga selamat dunia wal akhirah. Itu bukan hal yang ringan, saudara-saudara, dan bukan hal yang sepele. Bagaimana memikirkan umat yang terbesar di alam dunia agar mereka seluruhnya selamat, sementara mereka tidak berjumpa dengan Rasulullah. Nah, ini yang dikatakan khuluqun azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Suatu akhlak yang agung, yang bukan hanya memikirkan dirinya, bukan hanya memikirkan keluarganya, bukan pula hanya memikirkan orang-orang yang ada di sekitarnya pada kala itu, tetapi juga memikirkan umat sesudahnya yang tidak berjumpa dengan beliau. Bukan hanya memikirkan tentang hal duniawinya, yang mana Rasulullah berikan amalan-amalan. Bila kau baca ini, kau akan
sejahtera. Bila kau baca ini, kau akan bahagia dalam perkara dunia. Tetapi juga terlebih daripada itu, Nabi Muhammad SAW dengan tingkat kecerdasan yang luar biasa, beliau juga menerobos ke alam-alam akhirat. Bagaimana saat kondisi di sana umat-umatnya bisa bertemu beliau, dan umat-umatnya selamat daripada huru-hara yaumil qiyamah, dan pada akhirnya terlebih-lebih agar umatnya bisa melintasi siratul mustaqim untuk bisa sama-sama selamanya berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Alangkah mulianya, alangkah tinggi, alangkah agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan alangkah bersyukurnya kita sebagai umatnya yang dipikirkan oleh beliau sejak ratusan tahun yang silam. Nah, ini adalah bagian daripada hadiah yang beliau titipkan kepada para sahabat, kepada kurun demi kurun, masa demi masa, untuk kemudian titipan itu sampai kepada kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk mengamalkannya. Berikan taufik dan hidayah agar kita masuk dalam lingkaran orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada minggu yang lalu dalam ini hadis, bagian pertama Rasulullah katakan imamun adil adalah imam yang adil, yang merupakan satu bagian yang tidak ringan. Menjadi orang adil bukan hal yang ringan. Dia harus mempunyai sifat adamul khauf ala laumatillah. Tidak boleh gentar, tidak boleh takut menghadapi problematika umat, di mana tidak seluruhnya manusia bisa mendukung kebenaran-kebenaran, nilai-nilai kebaikan. Kalau dia tidak mempunyai ketegasan, keberanian, maka tidak mungkin terwujud imam adil. Kemudian yang kedua, syabun nasya fi ibadatillahi azza wa jalla, adalah seorang pemuda di mana tatkala usia muda itu manusia sedang cerdas-cerdasnya, potensial sekali di dalam segala hal. Itulah masa-masa pembentukan, masa-masa persiapan untuk kemudian di masa tuanya dia tidak menjadi apa nantinya, tergantung di masa mudanya. Tetapi di samping potensi yang dimiliki oleh seorang pemuda itu, di waktu itu pula sedang besar-besarnya syahwat dan keinginannya untuk meraih sesuatu, di mana apabila seorang pemuda tidak mampu dan tidak bisa mengendalikan syahwat dan hawa nafsunya, maka masa muda itu akan menjadi masa kehancuran dan penyesalan pada masa tuanya kelak. Rasulullah katakan syabun nasya bi ibadatillah. Yang kedua, bila nanti ada yang seperti ini, apabila orang yang mengikuti tarbiyah ini, apabila ada anak muda yang seperti ini, apabila ada keluarga yang dibentuk seperti ini, maka kelak dia di padang mahsyar tidak akan mengalami kendala, dan tidak akan mengalami huru-hara, tidak akan mengalami ahwali yaumil qiyamah, yaitu syabun nasya bi ibadatillah, seorang pemuda yang dibentuk dirinya untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah. Rasulullah mengatakan ibadah, saudara, ini yang dikatakan min jawami'il kalim, suatu kalimat yang singkat tetapi punya pengertian yang tidak sebatas kata-kata. Karena bahasa ibadah tidak cukup seorang hanya melaksanakan ibadah apabila dia tidak belajar ilmunya. Wa kullu man bighairi ilmin ya'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap manusia yang melakukan satu amal kebaikan tanpa dilandasi dengan ilmu pengetahuan, a'maluhu mardudatun la tuqbalu,
maka seluruh amal kebaikannya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasa Nabi Muhammad fi ibadatillah ini secara tidak langsung Rasulullah mengatakan bahwa pemuda itu tekun mempelajari ilmu, karena dengan ilmu itu dia akan bisa tumbuh di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam belajar ilmu tidak cukup dia sendiri, berarti dia harus mempunyai guru yang muttasil sanad, guru yang bersambung silsilah keguruannya kepada para alim ulama dalam segala bidang keilmuannya, yang kemudian bersambung kepada junjungan Rasulullah SAW. Sebab ibadah itu amrun tauqifi, adalah sesuatu yang mempunyai rumus ilahi, mempunyai panduan ilahi yang tidak bisa direka-reka dan direkayasa dengan pemikiran secerdas apapun oleh manusia adanya. Tapi dia harus ada silsilah keguruan, ada silsilah nasab keguruan sampai kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar mempunyai rentetan guru. Idza taharrakal ba'du taharrakal qul, idza taharrakat tarafu taharrakal asad. Apabila bergerak di ujungnya, maka akan bergerak pula pusatnya. Bergerak pada salah seorang pemuda, maka bergerak pula itu rentetan sanad keguruan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka juga demikian adanya, tidak cukup dia hanya mempelajari dan mencari guru, di samping itu pula dia melaksanakan musahabatus salihin, bergaul dengan orang-orang saleh. Tidak cukup seorang penuntut ilmu hanya dia kenal hubungan dia dengan gurunya, tapi dia juga harus kenal menterikatkan diri dengan murid-murid para gurunya, dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang baik, agar dia tidak keluar daripada komunitas orang-orang baik tersebut. Apabila dia keluar dari komunitas itu, maka saudara-saudara rentan dia akan tergoda dengan hal-hal ada yang di luar. Maka seorang santri yang sudah keluar dari pondok pesantren, jangan tinggalkan hubungan dan pergaulan dengan para santri yang lainnya. Seorang santri yang sudah menempuh pengetahuan di pondok pesantrennya, ataupun seorang manusia yang belajar kepada para guru dan para alim ulama, jangan dilupakan pula untuk menjalin hubungan dan ikatan dengan para muta'allimin, dengan para santri, dengan para murid. Karena itu nanti ada atharun, ada pengaruh di dalam batinnya masing-masing untuk sama-sama terikatannya di dalam ilmu, keterikatannya di dalam ibadah, dan itu yang akan membentuk ikhwatul muslimin. Innamal mu'minuna ikhwatun, orang-orang mukmin itulah saudara, karena terikat di dalam ilmu yang sama, di dalam akhlak yang sama, dalam pergaulan yang sama, di dalam guru yang sama. Maka ini namanya tarbiyah nabawiyah, satu pola, manhaj, metode, kurikulum yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Mudah-mudahan kita berada di dalamnya. Dan ini bukan hal yang ringan, bukan hal yang mudah. Kenapa saudara? Sebab hadiahnya itu yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Hadiahnya itu saudara, selamat dia di padang mahsyar. Hadiahnya itu tidak mengalami huru-hara. Memang berat itu dilakukan, karena al-ujrah ala qadril masyaqqah. Upah itu tergantung jerih payah yang kita lakukan. Maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan ibarat fi ibadatillah, itu juga terkait dengan hubungan dia dengan keluarganya. Harus ada birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya, karena itu juga bagian daripada ibadah. Harus ada muasyarah bil ma'ruf, hubungan baik antara dia dan saudaranya, hubungan baik antara dia dan keluarga, antara dia dan anaknya, antara dia dan istrinya, antara dia dan saudara-saudaranya. Mengikat satu ibadah yang terkait dengan Allah, juga yang terkait dengan manusia. Tumbuh besar, pada akhirnya dia terbentuk menjadi manusia yang
akan patut dicontoh dan diikuti oleh generasi selanjutnya. Ini secara lahiriah namanya Al-Imam Ibnu Abbad di dalam Syarhul Hikam yang ditulis dalam Iqadul Himam. Beliau menuliskan bahwa ibadah itu adalah bagian lahiriah yang bisa dilihat dan disaksikan oleh manusia. Tapi sesungguhnya di dalam ibadah itu ada bagian dalamnya, bukan hanya bagian luar yang bisa kita lihat dan kita lakukan dengan menggerakkan anggota tubuh kita. Bagian dalamnya itu adalah bagian akhlak batiniyah yang dikatakan dengan at-takhalli wa tahalli, yang oleh Al-Imam Al-Ghazali itu dirumuskan menjadi takhalli tahalli tajalli. Takhalli artinya membersihkan hati dari sifat-sifat yang tidak baik, membersihkan diri dari akhlak yang tidak baik. Itu bagian dalamnya, singkatnya begitu. Jadi tidak cukup orang banyak ibadah tapi dia masih sombong, tidak cukup. Tidak cukup pula dia banyak ibadah, dia masih ujub dengan ibadahnya. Tidak cukup dia banyak ibadah, tidak cukup dia banyak melakukan hal-hal yang baik, tidak cukup dia berbakti pada orang tua, tidak cukup dia banyak membaca Al-Quran, tidak cukup dia membanyak wirid, tapi di hatinya masih ada rasa kesombongan dan keujuban, masih merendahkan orang lain. Tidak cukup. Itu bagian dalam namanya. Jadi harus ada pembenahan di dalam diri. Nah, itu bukan ibadah, tetapi dikatakan ubudiyah. Ubudiyah itu bagian dalam. Kenapa saudara? Sebab ibadah itu adalah satu sarana untuk menghantarkan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus lewat itu. Harus lewat itu. Jadi Rasulullah mengatakan fi ibadatillah, ini untuk menghantarkan manusia kepada ma'bud. Sebab ada abid, ada ibadah, ada ma'bud. Ada orang yang menyembah, dan ada cara menyembah, dan ada yang disembah. Ibadah itu sarana untuk menyampaikan abid kepada ma'bud, menyampaikan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak cukup dengan ibadah lahiriah saja, tapi harus ada sisi ubudiyah, pembenahan di dalam jiwa. Nah, ini lebih lengkapnya dibahas oleh para ulama-ulama kaum sufiyin. Kalau kita membaca kutub-kutub Imam Al-Ghazali, membaca kitab-kitab As-Sayyid Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, juga membaca kitab Al-Qirtas dan lain sebagainya, kita akan dihantarkan bagaimana kita cara untuk membenahi kita punya diri. Nah, yang kedua itu tahalli. Artinya tahalli menghiasi hati kita, menghiasi batiniah kita dengan sifat-sifat yang baik. Maka ini saudara, ibadah kita akan menjadi sebab lantaran untuk menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kebahagiaan yang luar biasa yang disebut dengan hayatul abad, hidup yang abadi. Dan namanya dikatakan sa'adah abadiyah. Ini kitab Minhajus Sa'adah. Jalan untuk menghantarkan manusia untuk mendapatkan sa'adah abadiyah, sa'adah kebahagiaan yang selama-lamanya. Dibersihkan dirinya dari hal-hal yang tidak baik, kemudian dihiasi dengan sifat-sifat yang baik. Harus ada keikhlasan, harus ada ketawaduan, harus ada ketawakalan, harus ada as-siqqah billah, harus ada kekuatan ketauhidan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang itu semua inti daripada tauhid.
Jadi tidak cukup dengan mengatakan bahwa Allah bersifat wujud, qidam, baqa, makhalaq, al-hawadits, qiyamu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat dan lain sebagainya, tetapi harus membuahkan asiqah billah. Artinya keteguhan hati kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mengarungi hidup yang banyak berbagai macam problematika. Harus pada ikatan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, dalam segala kondisi. Maka itu dikatakan ubudiyah namanya. Jelas begitu? Sampai pada akhirnya ketika lahiriahnya ibadah dan batiniahnya ubudiyah, kawinlah ibadah dengan ubudiyah. Jadi antara lahiriah dan batiniah, antara lahiriah dia dengan batiniah dia, kawin, saudara. Kalau orang belajar silat, saudara, ada gerakan luarnya, jurus namanya, begitu enggak? Nama terserah, mau kotek, mau cingkring, mau beksi, terserah, berbagai jurusan. Tetapi ada bagian dalamnya. Kalau orang cuma mengandalkan bagian luar, saudara, jangankan musuh, kelayang jatuh kabur. Tahu nggak kelayang? Tikus lewat terus begitu. Kenapa? Sebab bagian dalamnya dia belum dapat. Kalau bagian dalam dapat, itu dia punya refleks. Jangankan musuh menyentuh dari depan, musuh menyentuh dari belakang, itu ada hawa yang menyambar dia. Terus secara refleks tangan akan bergerak sendiri. Kenapa? Sebab itu jurus sudah mendarah daging. Nah, ini bagian darah daging ini dikatakan batiniah. Seorang insinyur yang hanya mengandalkan tentang teori cara membuat bangunan, dia tidak akan mempunyai kepekaan bagaimana cara membuat sebuah bangunan yang estetika dan mempunyai nilai seni yang tinggi. Karena dia hanya mengandalkan teori-teori rumus sementara yang dia pelajari dari sekolahnya. Tapi seorang insinyur yang telah menguasai teknik membangun dan menguasai nilai seni, dia harus memahami hal itu lewat rasa yang dia miliki. Ini bangunan kurang pas, dilihat dari kiri kurang simetris, dilihat dari kanan kurang simetris. Maka kepekaan itu bagian batiniah. Jadi ini dia insinyur zahiran wa insinyur batinan. Kayak tadi, silat zahiran, silat batinan. Dia punya refleks namanya. Orang yang di dalam ibadahnya seperti demikian adanya, lahirnya ibadah dan batiniahnya itu ubudiyah. Dalam segala hal begitu sebenarnya. Sebab orang punya batin itu harus punya fungsi juga. Bukan hanya batin semata. Kalau dilatih saudara itu batiniahnya, dia akan mempunyai kecerdasan batiniah, kepekaan batiniah, ada ketajaman batiniah. Nah, di dalam agama kita, pemanfaatan batin itu dengan ubudiyah. Bila keduanya sudah kawin, maka memunculkan yang ketiga, ubudah namanya. Jadi ada ibadah, ada ubudiyah, ada ubudah. Ubudah ini adalah dawamu sillah ma'ar Rabbil Izzah, atau disebut dengan muraqabah wal musyahadah. Dan ini adalah amrun wahbi. Hasil perkawinan antara ibadah dan ubudiyah akan melahirkan ubudah, yaitu kesinambungan hati dan rasa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap saat dan setiap waktu. Dia punya ikatan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya ketika membaca Al-Qur'an, bukan ketika di dalam masjid, bukan ketika memegang tasbih, bukan ketika berzikir, pada dalam aktivitas sehari-harinya, baik di rumahnya, di luarnya, di kantornya, di pasarnya, di jalannya, di tempat usaha dan di tempat dagangnya, maka dia ada sebuah ikatan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan la yaqturu qalbuhu tarfata 'ainin an dzikrillah
tidak terputus walaupun satu saat pun ikatan batiniahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasakan, dilihat dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan dengan muraqabah. Maka ketika orang telah mengalami di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memantau dirinya, memperhatikan dirinya, maka secara otomatis sikap kepribadiannya, akhlak dan kelakuannya akan terkontrol dengan sendirinya. Karena untuk mengontrol dirinya tidak lagi dengan pengetahuan adanya seperti halnya ibadah. Mengontrol dirinya tidak sebatas dengan teori yang dia pelajari dari gurunya, tetapi ketika seorang manusia telah mengalami muraqabah karena dia mempunyai ikatan ibadah dan ubudiyah, maka seluruh sikap, tingkah, laku, lahir dan batiniahnya itu langsung terkontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ketika itu saudara, dia akan merasakan suatu kenikmatan besar, hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan musyahadah adanya. Dia selalu ingat kepada Allah dan dia merasakan Allah senantiasa dipantau oleh dirinya. Pada saat manusia seperti itu, tidak ada doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kehidupannya akan mengalami keberkahan. Seluruh hidupnya akan mengalami sisi-sisi yang luar biasa yang Allah taala berikan kepadanya, menjadi manusia-manusia yang menjadi bagaikan merah delima, di mana orang bersentuh kepada dia ikut menjadi merah adanya. Saudara, ketika kita mempunyai batu merah delima yang asli, kita letakkan di dalam itu gelas kaca, dan di samping gelas kaca itu nanti kita letakkan lagi beberapa gelas yang lainnya yang kita taruh air yang jernih di dalamnya. Maka secara otomatis air yang ada di gelas-gelas yang tidak ada batunya itu dia akan memerah. Ada 10 merah, tergantung kualitas batu tersebut. Bisa jadi itu batu hanya mempengaruhi 1 gelas, bisa jadi 2 gelas, bisa jadi 10 gelas, bisa jadi 20 gelas. Efek daripada merah delima. Ketika manusia sudah mempunyai 3 sisi di dalam hidupnya, ibadah, ubudiyah, dan abudah, maka dia dikatakan al-kibritul ahmar, merah delima, yang akan mempengaruhi hidupnya, sisi-sisi baiknya kepada orang lain. Bisa jadi yang terpengaruh hanya anaknya, orang lain tidak. Tapi bisa jadi yang terpengaruh anak dan istrinya, kemudian terpengaruh dia punya tetangganya, terpengaruh tetangganya dengan sikap dan kelakuan, akhlak dan perbuatannya itu mempengaruhi orang lain, sebab dia mempunyai ikatan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dicontohkan oleh junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menginginkan agar umat-umatnya bisa seperti itu adanya. Maka mudah-mudahan walau kita tidak 100%, sekian persen kita berada di jalur itu untuk bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tegang amat ini rasanya. Paham kira-kira? Masuk ke inti memang tegang. Bismillah. Warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Yang ketiga adalah manusia yang kelak nanti akan Allah Ta'ala berikan naungan di padang mahsyar. Adalah seorang laki-laki qalbuhu mu'allaqun bil masjid, yang dia punya hati, punya ikatan kuat dengan masjid. Rasulullah bahasakan galbuh, bukan jismu. Galbuh mu'allaq bil masjid, dia punya hati saudara, ada ikatan dengan masjid. Ini imbas daripada rajulun nasya'a fi ibadatillah. Namanya min atfil musabbabi ala sabab. Yang tadi menjadi sebab, ini musabbab. Dia punya hati akan ada ikatan kepada tempat-tempat ibadah. Namanya makanu ada el-fara'id wan nawafil. Tempat di mana orang untuk mempraktekkan apa yang dia ketahuinya tentang bagaimana melaksanakan ibadah-ibadah yang fardun, ibadah-ibadah yang sunnah, maka itu tempat dikatakan masjid. Bisa jadi itu musalla, bisa jadi itu adalah majelis taklim,
bisa jadi itu adalah tempat bermudzakarah, di mana itu tempat dapat menyelamatkan manusia dari segala kemungkaran, di mana itu tempat bisa menyelamatkan manusia dari segala kemaksiatan. Kenapa saudara? Sebab ketika seorang manusia telah membiasakan dirinya untuk menjadi ahlul ilmi, maka mau tidak mau akan muncul di hatinya hubbul ilmi wa ahlil ilmi. Ada cinta dengan ilmu dan cinta dengan para ulama-ulama. Ketika manusia telah tertanam di dalam dirinya cinta dengan ibadah, karena dia ada muawadah, ada kebiasaan, dia sudah melaksanakan kebiasaan itu. Memang awalnya itu ibadah sesuatu yang berat baginya, tapi kata Nabi Muhammad, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qal. Ada satu ibadah yang manusia anggap biasa, tapi Allah Ta'ala sangat mencintainya. Kata orang, biasa saja. Oh tidak, dalam pandangan Rasulullah itu ibadah dicintai. Kalau satu ibadah yang dicintai Allah Ta'ala, berarti orang yang melaksanakan ibadah adalah bagian manusia yang dicintai Allah. Apa itu? Adwamuha wa in qalla. Ibadah yang paling dawam dilakukan walaupun sedikit. Bukan bicara apa yang dilaksanakannya, tapi penekanan Nabi Muhammad dawamul ibadah. Dawam, langgeng. Dia baca Quran, langgeng baca Quran. Dia baca salawat, langgeng baca salawat. Dia baca ratib, langgeng baca ratib. Dia salat duha, langgeng salat duha. Tidaklah dia tinggalkan itu satu ibadah, melainkan apabila ada udzur, dan itu pun dia senantiasa mengqadanya. Yang dilakukannya itu sampai akhirnya ketika sudah dawam dilakukan, kata Nabi Muhammad, al-ibadatu 'adah. Al-ibadah 'adah. Ibadah itu nanti akan menjadi adat. Jadi adatnya dia ibadah. Ibadahnya adalah adatnya. Kenapa dia baca Quran itu? Oh, itu adat dia. Sudah tidak bisa lagi ditinggalkannya. Kenapa dia itu puasa begitu rajinnya? Itu adat dia. Kalau sudah menjadi adat, berat sudah untuk ditinggalkannya. Ada orang yang adatnya ibadah, kalau sudah menjadi adat, maka nanti akan muncul hubbul ibadah. Di hatinya mencintai ibadah. Ada halawatul ibadah, ada kelezatan ibadah. Maka mau tidak mau dia akan ada hubbu ahli ibadah, cinta dengan ahli ibadah. Nah, orang yang Rasulullah katakan rajulun qalbuhu mu'allaq bil masjid, ini adalah manusia yang sudah tertanam di dalam hatinya cinta dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bagian tarbiyah nabawiyah, didikan Nabi Muhammad untuk menyelamatkan umatnya di padang mahsyar. Tanamkan itu di hati, maka kelak akan menjadi manusia yang bahagia selama-lamanya. Nggak usah pakai di dunia, nggak usah pakai di akhirat. Di dunia saja dia sudah rasakan itu. Oh, di akhirat mah kejauhan. Saudara, itu akhirat satu hari yang segala problematika dunia tidak ada apa-apanya di sana. Di sana saja Rasulullah katakan yuzilluhumullah. Allah selamatkan. Dalam kondisi sulit itu masih Allah Ta'ala selamatkan. Pengertiannya, apalagi perkara dunia itu. Oh gitu. Apalagi urusan-urusan yang ringan. Orang berenang, nyebrang lautan aja bisa.
apalagi cuman empang. Paham gak kira-kira? Ente bisa nggak nyebrang lautan? Ana udah 200 kali. Nggak pakai alat, enggak, berenang aja. Ente kalau nyebrang empang bisa nggak? Ente nanya apa-apaan sih? Anda nyebrang laut ya bisa, masa empang ente tanya? Tahu gitu? Orang nyari duit penghasilannya satu hari 1 miliar misalnya. Di sini makan nggak ada. Ya kita namanya misalnya mah berapa kek? Hah? Kemudian orang tanya, abang kalau satu hari 200.000 bisa nggak? Itu kata orang, ente seharusnya nggak usah nanya, karena penghasilan anda sehari 1 miliar, masih ditanya 200.000. Orang sama juga nanya begini, ya Rasulullah, urusan anda dunia dengan melaksanakan ini kira-kira terjamin tidak? Bahasa Nabi Muhammad bicara yang jauh. Yauma la dhilla illa dhillu. Urusan di sana itu akan selesai. Bagaimana urusan di sini? Bagaimana urusan dunia? Jadi Nabi itu jangkauan berpikirnya di luar rata-rata, kecerdasannya di atas rata-rata. Rasulullah selesaikan dulu hal-hal yang sulit yang manusia tidak mampu lakukan. Maka bila yang sulit itu sudah bisa diselesaikan, apalagi urusan-urusan yang tetek bengek, yang enteng-enteng, yang ringan-ringan. Paham gak tuh? Jadi ini semua penyelesaian dunia dah otomatis. Orang dibilang tanam padi rumput ikut, tanam rumput padi luput. Tuntut akhirat dunia ikut, tuntut dunia akhirat luput. Begitu. Benar begitu? Idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaih, ini goyah dari mu'allaq. Takmilatun liqaulihi mu'allaq. Kalau orang sudah punya ikatan dengan masjid, dengan tempat-tempat ibadah, dengan tempat-tempat majlis taklim, apabila sudah keluar dia rindu. Kapan sholat lagi? Kapan adzan lagi? Kapan ngaji lagi? Orang kalau ada cinta saudara, munculnya asyauq. Syauq itu kerinduan. Kalau sudah cinta munculnya kerinduan. Ada orang yang ngaji saudara, baru selesai ngaji dia sudah berpikir, kapan ngaji lagi? Baru rapi. Kenapa? Sebab itu di hatinya sudah ada hubbul ilmi. Orang kalau sudah cinta ilmu, dia akan merindukan ilmu. Karena itu ladzatnya itu saudara, ladzatul ilmi fawqa ladzati dunia, di atas kelezatan dunia. Ladzatul ibadah fawqa ladzati dunia, yataladdaduna ahlul laili fi lailihim fawqa ma yataladdadu ahlun nahari fi naharihim. Orang-orang malam yang menyepi untuk bermunajat kepada Allah Ta'ala ketika dia mengalami sebuah kelezatan, kenikmatan batiniah dia, maka kelezatan itu mengalahkan manusia yang cari kelezatan di siang hari. Maka dibangun lagi. Itu saudara, at-takrar yadullu alal at-takraru yadullu alal hulli. Mengulang-ulang itu menunjukkan kenikmatan. Kenapa sih diulang? Nikmat. Maka yang jadikan rumus, setiap sesuatu yang nikmat pasti diulang-ulang. Makan jengkol yuk, emang apa? Enak. Besok makan jengkol lagi gitu. Kan kalau orang Betawi emang senang jengkol bukan? Pakai sayur asam dia siang-siang. Pakai sambal geprok ya. Kata bininya begini. Lah, bakul nasi di bakul udah habis aja, Bang. Lupa dia kata kita. Warajulani tahaba fillah, yang ke berapa tuh? 4 ya. Warajulani tahaba fillah ijtama'a 'ala dzalik wa tafarraqa 'ala dzalik. Dua laki-laki. Rasulullah sebutnya 2 laki-laki.
Perempuan tidakkah? Wa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bila disebut perempuan, bila disebut laki-laki, perempuan ikut di dalamnya. Ente lah suami ya, iya. Nggak usah ditanya bininya, disebut suami pasti ada bininya. Itu namanya makulat idhofi. Kalau disebut atas bawah pasti ada. Kalau disebut ayah, anak pasti ada. Ini anak, ayahnya siapa? Nggak ada ayahnya. Nggak bisa. Kalau disebut anak pasti ada. Jadi dua hal yang tak bisa dipisahkan. Kalau disebut ayah pasti ada anak. Kalau disebut anak pasti ada ayah. Dua laki-laki ataupun lebih, yang keduanya saling menyinta. Menyinta apa? Fillah. Maksudnya fillah, fima yata'allaqu billah. Fima yata'allaqu billah. Pada sesuatu yang punya ikatan, keterkaitan dengan Allah. Orang akrab dia karena apa? Karena ilmu. Karena ilmu itu punya ikatan kepada Allah. Orang akrab itu karena apa? Karena ibadah, sholat berjamaah, akhirnya punya hubungan dia. Nah, itu ibadah, namanya fillah. Orang yang punya ikatan satu sama lain karena Allah Ta'ala. Orang kan ada ikatan begini, saudara. Lu ngapa akrab lu ngapa sih akrab sama dia? Kawan bisnis. Jadi yang membuat dia akrab itu bisnisnya. Ada ya? Ente bisa akrab sama dia itu. Ya kan sama-sama ngobjek gitu. Akrabnya karena apa? Jadi yang merekatkan dia ngobjek. Ntar mah kalau hasil objekan udah beres, udah halau. Jadi ketemu juga, gitu aja. Betul nggak gitu? Ada orang yang ikatannya bukan karena dunia. Di hatinya ada Allah, di hatinya ada Allah. Jadi itu saudara, kayak ada sinyal. Kayak ada apa? Bukan hal yang bersifat materi. Bukan lagi ngomongin duit, bukan ngomongin pangkat. Kok itu akrab? Ya, anak kan sama-sama mau duduki kursi parlemen. Bukan ngomongin itu. Jadi orang nih ada ikatan karena di hatinya sama-sama ada ingin ke Allah. Paham tuh? Kok dia akrab ya? Karena di hatinya, karena ada sama ingin-ingin, karena di hatinya sama ada keinginan untuk bisa dekat kepada Rasulullah. Jadi dia ini diam-diam saudara menyimpan rasa kepada Nabi Muhammad. Diam-diam tuh, nggak diomongin. Karena kalau diomongin takut nanti kata orang lagu-lagu belok. Serebet juga baru 3 bulan. Kenal masjid aja baru 2 bulan. Udah ngomongin Nabi gitu. Oh, cinta itu saudara tidak perlu waktu yang lama. Kadang dalam waktu sebentar akan tumbuh itu. Cuman dia mau ngomong malu, terpendam di hati dia. Kadang-kadang suka ngelamun. Orang-orang pada bicara tentang Nabi, ana mah awam. Orang-orang bicara tentang sunnah, ana mah awam. Tapi di hati ana ada rasa ingin kepada Rasulullah. Makanya saudara, orang dia punya sinyal di hatinya. Hati akan punya sinyal, akan mencari orang-orang yang dekat kepada Nabi. Begitu.
Sama Nabi, sama siapa ini ya kira-kira? Nanti hati yang menuntun dia. Tak 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 menuntun dia. Kan hati tidak pernah berdusta. Betul nggak? Hati tidak pernah berdusta. Selalu jujur dan selalu benar. Yang berdusta itu lidah, tapi hati tidak pernah. Kalau hati sudah katakan cinta, dia akan mencari orang yang dicintainya. Begini, ada radar. Siapa yang kau cintai? Rasulullah. Lantas saya di rumahnya ada foto Habib, itu alamatul mahabbah. Lantas saya di rumahnya ada foto para alim ulama, itu alamatul mahabbah. Kan yang Habibnya udah meninggal. Iya betul, sudah meninggal. Karena hati itu, saudara, lintas waktu dan tempat. Hati itu melintasi waktu. Gak kudu ketemu anak. Cukup anda taruh foto. Mulai deh bergaul sama para asatid. Kalau ibu-ibu bergaul sama asatid lah. Mulai dah bergaul sama habaib. Kok ente gaul sama habaib ya? Mana di kampung gak ada ustaz? Ente masya Allah ente ngomong begitu. Ini cucunya. Lewat sini, ana biar bisa sampai kepada datuknya. Sekarang ente punya anak. Anak ente disayang sama orang. Kira-kira ente sayang sama orang? Iya sayang. Nah, anda sih nggak ribet-ribet pakai teori. Anda sih gitu aja. Anda cintai cucunya. Siapa tahu nanti datuknya cinta mana. Sebab ini wasilah. Sebab man tamassaka bil juz'i tamassaka bil kull. Siapa orang yang berpegang dengan juz, dia akan berpegang dengan pangkal, dengan pongkolnya. Kalau kita naik Punasem, pongkolnya kegedean, saudara. Kita mau naik itu licin. Punasemnya gede, cabangnya sampai kemana-mana. Punasemnya kagak kesikap. Masih ingat gak zaman dulu Punasem gede-gede? Ingat kan? Itu gak kesikap, saudara. Akhirnya kita naik lewat cabangnya. Dia mah kagak patah karena memang cabangnya cabang asem. Kuat naik sampai sana, ujungnya ke atas juga, bisa ngeliat Monas. Ya, begitu. Kita sama Nabi kegedean. Kegedean apa? Jauh, ente nggak ketemu. Kita nggak ketemu Rasul. Maka sengaja Rasulullah buatkan ranting kemana-mana. Itu ranting ana. Itu ahlu baiti ranting ana. Ulu hasab wa nasab munqati ila hasabi wa nasabi. Setiap turunan terputus kecuali turunanku. Jadi man tamassaka bil juz'i tamassaka bil kull. Siapa orang yang cinta dengan ahlu baitin Nabi, maka dia cinta dengan Nabi sampai ke Rasulullah nantinya. Maka Nabi katakan wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Cintailah keluarga aku, kau akan sampai pada mencintaiku. Cinta kepada Nabi itu yang dikatakan dengan tamamul iman, kamalul iman, sempurnanya iman. Nah, orang akan cari karena ada cinta itu. Bagaimana supaya ke Allah Ta'ala? Oh, lewat sini. Di hati sudah ada mahabbah, maka terbentuk. Itu namanya ijtama'a fillah. Al-akhillah, Allah Ta'ala berfirman, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Al-akhillau, semua hubungan keakraban, yawma idzin, di hari kiamat, ba'duhum li ba'din adu, satu dengan yang lainnya akan jadi permusuhan. Si fulan dengan si fulan akrab di dunia, masya Allah. Itu nanti akan jadi musuh ente, seolah-olah begitu. Sekarang ente akrab sampai kayak gitu, ente ngorbanin waktu sampai kayak gitu, jadi permusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang bertakwa
yang keterikatan satu sama lain mereka karena Allah Ta'ala. Nyambung saudara, nyambung. Makanya hati-hati dalam mencintai itu. Jangan asal mencintai saja, sekira-kira akan mengikat kita kelak di hari kiamat. Jalin hubungan dengan mereka, jalin cinta dengan mereka, yaitu para alim ulama dan ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasulullah katakan, awsaku ural iman, awsaku ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Ikatan iman yang paling mengikat dan paling kuat adalah ketika terjadi hubungan cinta karena Allah, benci karena Allah. Kita nggak datang ke situ, Allah nggak suka. Itu namanya al-bughdu fillah. Ente datang ke sana sering, kenapa? Sebab itu Allah suka. Sebab itu tempat di mana sering diceritakan tentang Nabi Muhammad, itu Allah Ta'ala suka. Anda suka datang ke situ. Itu namanya awsaqurul iman. Dia punya iman, saudara akan punya ikatan kuat kepada Allah Ta'ala. Namanya al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Dia kumpul karena Allah dan dia juga berpisah karena Allah. Kalau sudah begini, ikatannya bukan ikatan lahiriah, karena bahasanya al-hubbu. Jadi ikatannya ikatan batiniah dia. Kalau ente ziarah sih ke Wali Songo, biar apa maksudnya? Oh, itu isyarat dia punya ikatan dengan para aulia ilah. Ada ikatan itu. Oh, itu ziarah itu ke Banten tiap tahun. Oh, itu ikatan dengan auliaillah. Sebab kalau orang sudah cinta, saudara tidak mesti bertemu. Cukup melihat tanda-tandanya, dia sudah cukup. Athar itu kubur namanya, saudara, atharus salihin yang ditinggalkan. Yang ada itu dalam syair apa? Yang uhibbu diyar apa? Walakin Ubi bisahibid diyari. Ada itu ya. Aku lihat rumah itu bukan karena aku cinta dengan rumahnya, tapi karena aku cinta dengan pemilik itu rumah. Gitu. Ada Al-Imam Malik radhiyallahu anhu tidak bertemu dengan Nabi Muhammad. Dia cinta uhibbul Madinah. Aku cintai Madinah li sahibil Madinah. Karena itu Madinah dimiliki oleh Rasulullah. Sampai Imam Malik, orang kalau cinta saudara itu menjaga hubungan baik agar kekasihnya tidak terlukai. Kalau orang cinta seperti ini, dijaga betul perasaan dia punya kekasihnya. Dia orang cinta Madinah karena Rasulullah. Sampai Imam Malik tidak pernah buang air kecil di Madinah, tidak pernah buang air besar di Madinah. Tinggal di Madinah. Kalau buang air besar keluar Madinah. Kalau orang sekarang umroh, semua di Madinah. Betul gak begitu? Ya. Buang air kecil, ini udah kebletengan namanya. Orang Betawi kebletengan kan? Aduh, kebelet. Lari keluar. Orang tanya, ya Imam Malik, kenapa itu keluar? Ana ihtiraman bi Rasulillah. Ana menghormati Nabi Muhammad. Ana takut ini tempat yang ana buang hajat pernah dilewati Nabi Muhammad. Ana kagak berani tuh buang air di situ. Takutnya dulu Rasulullah pernah lewat sini. Ana tidak punya akhlak dengan Nabi apabila aku buang air kecil di tempat yang pernah dilewati Rasulullah. Itu adab, saudara. Gini, Rasulullah waktu itu masih ada. Beliau khutbah di atas mimbar.
Jadi ada 3 tahapan itu naik ke atas mustarahul mihrab, mustarah mimbar namanya. Ada 3 tangga, tak. Rasulullah itu dia lalu khutbah di atas. Setelah Rasulullah wafat, saudara, Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah Rasulullah. Jadi awal khalifah Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar ketika khutbah tidak berani duduk di tempat Rasulullah berdiri. Tidak berani berdiri di situ maksudnya. Sayyidina Abu Bakar turun ke tangga berikutnya. Sahabat tanya, biasa khutbah di sana ya Sayyidina Abu Bakar? Rasulullah biasa di sana. Biar Anda di bawahnya. Kenapa? Ihtiraman di Rasulullah. Anda jaga penghormatan dengan Nabi Muhammad. Tempatnya dihargai kayak gitu. Kenapa dihormati tempat? Sebab menghormati li sahibih yang punya itu tempat. Makanya kalau di kalangan pesantren, murid nggak berani duduk di bangku gurunya. Kan bangku-bangku juga. Betul, sebab ihtiraman bi syai'i. Anda hormati guru Anda. Kalau bocah sekarang lain, bangku guru diinjak-injak saudara. Berkahnya, makanya sisi-sisi berkah itu hal-hal yang bersifat berkah itu kurikulum yang hilang. Sayyidina Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar ganti. Sayyidina Umar saudara waktu khutbah turun ke tangga berikutnya. Sayyidina Umar tanya, kenapa ente nggak mau naik? Kata Sayyidina Umar, ihtiraman bi Abi Bakrin kama yahtarimu Rasulullah. Kemudian Sayyidina Utsman jadi khalifah, Amirul Mukminin. Tangga terakhir, tinggal tak 1 tangga lagi. Berdirilah di situ Sayyidina Utsman. Ketika ditanya Sayyidina Utsman, naik saja ke atas supaya kita bisa lihat ya Sayyidina Utsman, ini ahtirimu Umar kama huwa yahtarimu Abu Bakrin kama huwa yahtarimu Rasulullah. Sayyidina Ali mau jadi khatib saudara, sudah tidak ada mimbar, sudah tidak ada tangga, tidak ada tangga lagi. Sayyidina Ali berdiri saja, berdiri tidak naik itu, tidak naik ke atas tangga. Ditanya Sayyidina Ali, ya Sayyidina Ali naik itu sudah mimbar di Madinah saudara. Sayang itu mimbar, kau bukan berdiri di atas mimbar itu, di depan maksudnya, tidak berdiri di depan mimbar. Sayyidina Ali, ana ahtarimu Utsman kama yahtarimu huwa Abu Bakrin wa kama yahtarimu huwa Umar kama kana Umar yahtarimu Abu Bakrin wa kama kana Abu Bakrin yahtarimu Rasulullah. Aku hormati Sayyidina Utsman sebagaimana Utsman menghormati Sayyidina Umar, sebagaimana Sayyidina Umar menghormati Sayyidina Abu Bakar, sebagaimana mereka menghormati junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu karena ada hub, itu karena ada cinta, maka muncul ihtiram, muncul ta'zim, muncul akhlak, muncul adab. Sebab utamanya ada al-mahabbah. Kemudian warajulun yang ke-5, warajulun da'athum ra'atun data mansabin wa jamalin faqala inni akhafullaha rabbal alamin. Dan lelaki yang diajak berbuat tidak baik oleh seorang wanita yang mempunyai pangkat, kedudukan tinggi, harta mewah dan kecantikan yang luar biasa. Faqala inni akhafullaha rabbal alamin. Maka itu kata si laki-laki, aku takut kepada Allah Ta'ala Rabbal Alamin. Saudara, tempat aman dari orang lihat, aman, nggak ada yang lihat. Yang ada cuma dia sama perempuan. Perempuannya bukan perempuan biasa. Jadi ini godaan terberat. Bukan perempuan biasa. Cantik, punya kedudukan tinggi, punya harta. Itu namanya mansab wa jamal. Ngajakin kita, bang sini apa bang? Saya mau diapain aja mau. Kata ini perempuan,
mansab wa jamal. Tidak ada yang selamat, saudara. Laki-laki rata-rata tidak ada yang selamat, kecuali satu yang menyelamatkan dia, muraqabah billah. Jadi ini bahasa ini akhafullah, ini yang dia sudah mengalami ibadah, ubudiyah dan abudah. Dia merasa Allah Ta'ala lihat dia. Ini disebut dengan apa tadi? Muraqabah. Di orang, ini dimaksud bukannya perempuan. Ini bahasa kinayah Nabi Muhammad. Karena ujian terbesar itu biasanya perempuan. Maka Rasulullah katakan, nanti akan datang ujian pada orang-orang yang beriman, bukan hanya perempuan. Rasulullah mencontohkan perempuan, bisa jadi maksiat-maksiat yang lain. Bisa jadi dia ditawarkan uang haram berdua. Ya saudara, ini Anda kasih uang, tapi Anda terus terang, ini jalannya bukan jalan baik. Ini uang dari sini. Dilihat-lihat dulu orang. Oh, nggak ada orang, aman ya. Paham nggak tuh? Saudara mau jadi pegawai negeri kah? Gajinya besar dan ada jaminan nanti. Sekarang masih ada nggak jaminan pegawai negeri? Apa dihapus sudah? Omnibus Law. Tapi saudara, ada syaratnya. Apa syaratnya? Supaya lancar. 300 juta sini misalnya. Ini saudara makan gaji seumur hidup. Sini 300 juta. Kepikir sama dia. Kalau saudara nggak kasih, ya saudara mau dorong-dorong berobat. Sekolah tinggi-tinggi tapi tidak kerja, buat apa? Ayo silakan. Tapi jangan ada yang tahu, gitu katanya. Paham gitu? Sudah keluar. Ini bukan rasuah, ini bukan nyogok. Apa namanya? Namanya uang tasyakuran, diganti sama dia. Bahasanya apa? Ini uang tasyakuran. Tanda terima kasih saja. Karena saya diusahakan untuk lulus menjadi pegawai negeri. Maka ini tanda terima kasih saya. Dalam Asbah wa Nadhair ulama katakan at-tabi tabi. Dalam kaidah usul dikatakan at-tabi tabi. Yang ikut tetap hukumnya ngikut sama yang asal. Karena memang asalnya saudara boleh nyogok, semua gajinya haram. Dapat gaji awalnya nyogok. Ini bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, terus sampai anak, sampai cucu, sampai cicit semua lu kasih uang neraka. Kok nggak begitu? Orang kata at-tabi, yang ikut mah gimana yang diikutin, gitu. Betul kan? Kalau naat ngikutin man, kalau ma'tuf ngikutin ma'tuf, kalau taukid ngikutin mu'akkad, birabbihi, wa nasbihi, wa khafdihi, wa jarrihi. Betul ya? Di sono rofa yang ngikut rofa, yang di sono jar ngikut jar, gitu. Oh enggak, ini hasil kerja. Iya emang hasil kerja. Upah yang di sini malah lain lagi, sebab al-ujra ala qadril masyaqqah. Al-ujra ala qadril, upah itu tergantung kerja. Karena Anda boleh kerja dari gaji, iya, tapi ente harus ingat asal muasal ente kerja dari mana sumbernya. Coba dah ente pikirin. Boleh nyogok, bukan nyogok, karena tasyakuran. Udah kacau dah, paham gak tuh? Itu maksud. Kalau ada orang yang apik begitu saudara, dijaga dirinya, di muraqabah, itu namanya al-iffah billah. Al-iffah ini bahasanya al-iffah. Iffah tuh bisa menjaga dia punya diri. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, iya betul. Keenam, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang lelaki yang sedekah dengan satu sedekah, maka dia rahasiakannya.
Nggak ada yang tahu saudara, ini apa paham maksudnya karena dia ikhlas. Nah sebenarnya sedekahus sir. Sampai Rasulullah ibaratkan begini, saking rahasianya, hatta la ta'lama shimaluh ma tunfiqu yaminuh. Sampai tangan kirinya nggak tahu kalau tangan kanannya sedekah. Bukan apa? Bukan apa? Ini mubalaghah namanya. Mubalaghahnya Nabi Muhammad. Saking rahasianya sampai tangan kiri kagak tahu kalau tangan kanan ada sedekah. Ya padahal mah kagak mungkin, ya kan ngikut tangan kiri. Maksudnya orang-orang di sekitarnya nggak ada yang tahu, begitu sangat dirahasiakannya. Jadi kalau ada amal yang seperti ini, saudara, kalau ada amal seperti ini, maka ini yang menjadi sebab lantaran dia mustajab doa. Jadi kalau ada, saya ulangi, kalau ada amal yang dirahasiakan, siapapun tidak tahu, kecuali antara dia dan Allah Ta'ala, maka amal yang ini yang menjadi sebab dia berkah dan mustajab doa. Jangan diceritakan amal baik. Kan ini kita nih, saya termasuknya, gatel aja mulut saudara. Tahu gak tuh? Kayak gua. Emang apa? Kemarin gua udah ngirim pembangunan pesantren. Ngirim apa? Semen 1 sak. Ya 1 sak diceritain. Oh 1 truk. Jangan cerita. Kalau perlu orang titip. Ini ada orang titip, ada dia. Tolong ente beliin itu semen buat pesantren. Sampai pesantren katanya ketitipan, ada orang titip, dari yang orang titip hilang tuh nama. Cep diam. Jadi itu hubungan antara dia dan Allah. Kalau ada yang begini, dia yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Jangan diceritain, jangan diomongin. Sama bini jangan tahu, bini jangan tahu. Orang dekat kita jangan tahu, anak jangan tahu. Habib Salim Satiri yang punya Ma'had Rubat Karif, guru-guru di pesantrennya saudara dia yang gaji. Tapi guru-gurunya nggak ada yang tahu kalau dia yang gaji. Dikasih seseorang dikasih sama Salim di sini, nah ini ada duit, anak titip ente, tolong ente gaji guru-guru di pesantren anak. Jadi gaji ini orang luar ceritanya. Katanya gaji ini ada titipan dari seseorang. Habib Salim nggak mau. Pas sudah meninggal baru dikasih tahu, kasih kabarnya sama yang kasih. Ini yang ketitipan. Sebenarnya yang gaji ente tiap bulan itu Habib Salim. Ya Allah. Jadi dia gaji, nggak ada yang tahu saudara, dirahasiakan betul. Itu namanya sedekahus sirri tutfi'u ghadabar rabbi, gitu ya. Wa rajulun dzakarallaha ta'ala khalian fafadat 'ainahu. Dan yang 7, seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah Ta'ala khalian, di tempat yang sunyi, nggak ada orang, sepi di waktu malam. Itu antara bainal asyik wal ma'syuk namanya, antara dia dan Allah Ta'ala. Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berdua dia. Subhanallah, Subhanallah, asyik, nyaman dia sama Tuhannya yang ciptakan dia, dan Tuhannya yang punya surga buat dia, dan Tuhannya pula yang punya neraka kalau dia tidak taubat kepadanya. Astagfirullah, ingat dosa dia. Astagfirullah, ingat dosa-dosa dulu tuh, berdua doang. Fafadat ainahu, air matanya berebel, netes tuh air matanya saudara, dari ketulusan dia, kecintaan dia kepada Allah Ta'ala. Maka ini kurikulum Nabi Muhammad. Kalau orang lakukan itu dalam kesunyiannya, laki atau perempuan, kepada Allah Ta'ala,
sampai air matanya menetes karena dia takut kepada Allah atau karena dia rindu kepada Allah, maka ini manusia bagian yang tidak akan mengalami dahsyatnya huru-hara di hari kiamat. Yauma la dhilla illa dhilluh, yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ini ikhlas, ada syauq, ada mahabbah. Itu efek daripada ubudiyah dia. Yang tadi tuh, dari ibadah, jadi itu berkaitan ya. Dari ibadah, kemudian ubudiyah, yang ketiga abudah. Namanya la tukhrikun narun ainan bakat min khasyatillah. Tak akan tersentuh api neraka mata manusia yang meneteskan air matanya karena takut kepada Allah. Tapi jangan diceritain malam-malam nangis dan ngomong malamku nangis. Kalau nangis utang belum kebayar, itu lain urusan tuh mah. Pokoknya mah ibadah yang kita lakukan hanya berdua. Jangan cerita. Jangan cerita. Ada orang dagang, ya. Dagang apa itu, sembako kan? Ada beras, ada minyak, ada segala macam. Ada satu dagangan, kerupuk. Kerupuk. Ini nggak boleh dibayar satu. Jadi orang beli, saudara kasih kerupuk. Anak kecil kasih kerupuk. Siapa yang beli saja kasih kerupuk. Jadi di antara semua dagangan, jadi ada satu nilai sedekah. Itu kerupuk memberkahi dagangan yang lain. Saya waktu itu pernah malam-malam jam 2 di Sempur. Purwakarta ya. Jam 2 saya turun. Saya kebetulan mau ke rumah teman saya dari sini pada maghrib. Jam 2. Terus pinggir jalan ada tukang-tukang panggul itu. Sate apa namanya? Marangi ya? Marangi. Bang, sate marangi Kang, akang sate marangi. Kan orang Sunda tuh. Mau berapa tusuk? Ya sekian deh. Itu nasinya ceritanya. Siapa? Nasinya saya ambil. Saya tanya sama dia, berapa Kang? Oh, satenya sekian tusuk, harga sekian. Berikut nasinya. Nasinya tidak usah bayar, sebab itu sedekah saya kepada Bapak. Di mana saya bisa bersedekah kalau semuanya harus dengan uang? Nasi itu tidak usah dibayar. Itu hadiah buat Bapak. Orang susah, saudara. Panggul sate marangi. Saya sampai sana, sampai pulang, itu PR di dalam pikiran saya. Ya Allah, ini orang susah, nggak ada untungnya itu sate marangi. Itu ada beras, nasi, dia sudah bungkus-bungkusin pakai daun pisang, diberengkos-berengkosin, gitu, taruh di bakul, ambil. Itu nggak boleh bayar. Itu saya lebih dari ngaji itu saya ngelihat, karena dia praktek, saudara. Itu yang memberi athar. Ini yang begini nih, yang memberi athar. Menjadi tumbuh dia punya iman, nanti fadat ainahu khasyatan lillah. Dia bisa tangis, dia punya mata itu keluar. Kenapa? Dia punya rahasia amal yang tak diketahui melainkan Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Akhrajahu Muslimun an Abi Hurairah wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhuma wa taqwa wallahu